Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Muhammad Ubaid Ubaidillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kajian Sanad dan Matan serta aplikasi pemahaman hadis Yusuf Al-Qaradawi terhadap hadis Ma taraktu ba'di fitnah. Langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita menuju pada pembahasan yang utama. Pembahasan pertama mengenai kajian autentisitas hadis. Yang dimulai dengan kajian kuantitatif hadis. Pada pembahasan penelitian ini akan diteliti hadis yang berkenaan dengan pemahaman teologis dari mitologi perempuan yang dianggap sebagai akar historis terhadap pemahaman berbau misoginis, yaitu hadis tentang perempuan sebagai fitnah laki-laki. Salah satunya terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi, Kitab Adab, dan bab peringatan keras terhadap budak wanita nomor hadis 2704. Ini merupakan hadis utama yang akan saya teliti. Adapun versi hadisnya dapat dilihat ini terlampir. Hadatsana Muhammad bin Abdullah A'la As-Sun'ani, hadatsana Muhammad bin Sulaiman an Abihi an Abi Utsman an Usamah bin Zaid wa Sa'id bin Zaid bin Amri bin Nufail an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fin nasi fitnatan adhara 'ala rijali minan nisa'i qala Abu Is. Rawahu Tirmidzi. Kemudian dalam ilmu mustalah al-hadis dikenal sebuah istilah disebut dengan tahrij al-hadis. Istilah tahrij al-hadis yang dipegang oleh para ulama hadis didefinisikan sebagai kegiatan yang menjelaskan asal-usul hadis dan menunjukkan tempat di mana hadis itu berada di dalamnya, yang dikeluarkan beserta sanad dan matan hadisnya secara lengkap untuk kemudian dijelaskan martabat hadisnya. Sebagai langkah awal dalam penjelasan ini, saya mentahrij hadis dengan menggunakan software Jawami Kalim, Maktab Sambilan, dan Lidah Pustaka. Setelah itu kami menemukan atau saya menemukan beberapa riwayatan hadis lain selain dari riwayat At-Tirmidzi, maksudnya yang pertama yaitu ada dari Sahih Muslim, dari riwayat Sahih Muslim, kitab zikir, doa, taubat, dan istighfar, penyatu surga adalah orang miskin. Jadi pertama ini hadisnya stema ya. Kedua juga Sahih Muslim. Yang ketiga Sahih Bukhari, yang keempat dari Sunan Ibnu Majah, yang kelima dari Musnad Ahmad bin Hambal, yang keenam dari Musnad Ahmad bin Hambal hadis nomor 220.828. Yang ketujuh dari Sunan Kubra An-Nasa'i, ini terakhir ini. Setelah itu maka saya melakukan iktibar sanad. Nah, dalam penelitian ini saya tampilkan gambaran tokoh-tokoh pada hadis utama agar mudah dipahami. Nah, pada periwayatan ini atau jalur periwayatan ini hadis utama ada dua sahabi atau dua sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Selanjutnya ada banyak perawi, satu-satu yang ada dua itu dari jalur sahabat. Dengan memperhatikan tabel di atas, maka diketahui bahwa Tirmidzi menyebutkan dari Muhammad bin Abdullah A'la. Ini Muhammad bin Abdullah A'la, kibar an-tabi atba, riwayat kelima. Tirmidzi, siwar an-tabi atba, muhar al-hadis. Terus selanjutnya dalam pembuatan skema sanad. Nah, setelah ini saya tampilkan skema sanad hadis utama ini, skema sanad riwayat At-Tirmidzi ini. Nah, ini kan pada tokoh sahabat ada dua sahabat yang diriwayatkan. Selanjutnya ada satu sampai dengan mufarrid al-hadisnya. Terus yang selanjutnya adalah skema sanad hasil tahrij. Ini ada 7 jalur tadi. Ini Muslim, Al-Bukhari, Ibnu Majah, terus dari Ahmad bin Hambal, dari Husain bin Bashir, ini dari Husain bin Bashir, terus ada skema sanad dari Ahmad, dari jalur riwayat Yahya dan Ismail. Kemudian skema sanad terakhir dari An-Nasa'i, An-Nasa'i dari Imran bin Musa, ya terakhir.
Nah, setelah tadi dikeluarkan skema sanadnya, langkah selanjutnya adalah dilakukan iktibar sanad atau penggabungan dari masing-masing jalur riwayatan. Nah, ini yang diberi warna biru merupakan jalur sanad hadis utama, yaitu Sa'id bin Zaid, Usman bin Zaid ini satu tokoh, Usman bin Affan, Abu Utsman, terus Sulaiman bin Durhan At-Tami, Muhammad bin Sulaiman, terus ini Muhammad bin Abdul A'la, dan yang terakhir Muhammad At-Tirmidzi. Nah, dengan melihat seluruh skema sanad di atas atau skema gabungan ini, maka diketahui bahwasanya perawi yang bersifat sahih tidak ada, karena ini tidak sahih ya, soalnya ini dari satu tokoh dan ini dari satu jalur riwayatan. Beda kalau lagi ya, kalau misal di sini ada sahabat lain atau di sini ada sahabat lain, itu baru ada syahid. Ini nggak ada syahidnya, soalnya ini satu jalur riwayatan. Terus terkait mutabi, hadis ini di jalur ini memiliki banyak mutabi. Nah, ini dari sini, ini mutabinya, ini mutabinya. Berarti kalau dari awal sanad ada perawi pendukung, hadis ini dinamakan dengan mutabi tamah. Nah, mutabi tamah. Terus agar kemudian memudahkan dalam mutabi, jadi pendukung dari Mu'tamir ada Sulaiman, ada 1, 2, ada 7 riwayat atau ya 7 orang. Kemudian dari Muhammad bin Abdul A'la ada 8 orang. Dan dari At-Tirmidzi ada dari Tobaqo atau dari riwayat kedudukan At-Tirmidzi ada Ibnu Majah, Nasai, Al-Bukhari, dan Muslim. Nah ini Ibnu Majah, Nasai, Al-Bukhari, Muslim, ya ada 4 orang, dari 8 orang, dari 7 orang. Nih. Tadi dari Mu'tamir ya, 7 orang, 7 mutabi. Kedua dari Abdul A'la, 8 orang ini yang saya tebali. Tirmidzi ada 4. Nah, demikianlah perincian mutabi yang mendukung jalur riwayatan hadis At-Tirmidzi dari Usman bin Zaid dan Sa'id bin Zaid. Sehingga apabila ditinjau dari segi kuantitas sanad, maka hadis At-Tirmidzi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pada tabungan pertama, yaitu pada tingkatan sahabat, artinya diriwayatkan oleh 2 orang sahabat, yaitu Usman bin Zaid dan Sa'id bin Zaid. Sehingga hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis aziz, karena hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang. Pada tabungan kedua dan ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh riwayat yang berjumlah masing-masing seorang saja. Sehingga hadis ini juga dapat dinamakan sebagai hadis gharib. 1, 2 aziz. Sedangkan selanjutnya pada tabaqah keempat dan seterusnya, di sini diriwayatkan oleh riwayat yang berjumlah banyak, yaitu lebih dari 3 orang pada setiap tabaqahnya, sehingga hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Akan tetapi sebab kemutawatiran atau banyaknya rawi tersebut tidak rata pada setiap tabaqah riwayat, maka hadis riwayat At-Tirmidzi ini belumlah memenuhi kriteria hadis mutawatir, melainkan sekedar tergolong dalam kategori hadis aziz. Selanjutnya pada subtema yang kedua, subbab yang selanjutnya poin B, ada kajian kualitatif hadis. Untuk kritik hadis, pertama ada kritik sanad. Syad dan ilat. Nah, di sini saya menggunakan kaidah kesahihan hadis yang telah disepakati oleh mayoritas ulama hadis. Yang itu ada kajian ittisal sanad, ada adil fitrawi dan syad sanad. Yang pertama, kualitas riwayat. Nah ini saya memulai dari sahabat ya. Sahabat saya taruh atas. Usman bin Zaid dan Sa'id bin Zaid. Tahun wafat 50 Hijriah, guru Sa'ad bin Abi Waqqas dan Umar bin Khattab, muridnya ada Abu Bakar bin Sulaiman,
Abu Bakar bin Amru, Sa'id bin Al-Musayyab, dan seterusnya dari tokoh sahabat. Yang kedua, masih dalam tokoh yang sama, ada Usamah bin Zaid. Beliau wafat tahun 54 Hijriah. Beliau dan Nabi Muhammad SAW, telah Bilal bin Rabah, Zaid bin Haritsah, dan lain-lain. Adapun murid-muridnya ada Abu Usman An-Nahdi, Affan bin Utsman, dan lain-lain. Beliau juga dari tokoh sahabat. Selanjutnya ada Abu Usman An-Nahdi. Abu Usman An-Nahdi ini riwayat ketiga. Riwayat kedua. Beliau wafat pada tahun 95 Hijriah. Namun guru beliau ada ini, Usamah bin Zaid. Ini murid-muridnya ada Ayub As-Sikhtiyani, Ja'far bin Maimun Al-Anmati, dan seterusnya. Adapun Abu Zur'ah menilai Abu Usman An-Nahdi sebagai orang yang sikoh, An-Nasai juga berkata demikian, yaitu sikoh. Al-Qurasi juga sikoh, Ibnu Majid juga sikoh, mengajar sikoh semua. Kemudian ada Sulaiman bin Turkhan At-Taimi. Tahun wafat 143 Hijriah. Gurunya ada Anas bin Malik, Bakr bin Abdullah Al-Mazni, Hasan Al-Basri, Abu Usman An-Nahdi. Tadi tersebutnya ada Abdullah bin Al-Mubarak, Husain bin Bashir, As-Sulami, Mu'awir bin Sulaiman At-Taimi, Al-Hajjaj bin Ibrahim, dan lain-lain. Para kritikus hadis menilai atau Ahmad bin Hanbal sebagai seorang sikoh, An-Nasai juga demikian, Yahya juga berkata seperti demikian, Ibnu Hajar juga berkata seperti demikian, begitu juga dengan Ibnu Hibban. Selanjutnya ada Mu'tamir bin Sulaiman. Mu'tamir bin Sulaiman wafat pada tahun 109 Hijriah. Adapun guru-gurunya seperti Sulaiman bin Turkhan At-Taimi. Nah, ini antara Mu'tamir bin Sulaiman dan Sulaiman bin Turkhan At-Taimi ini ada hubungan bapak dan anak. Ini bapaknya, ini anaknya. Beliau juga sekaligus guru murid. Ini guru, ini murid. Ini guru-gurunya, terus ini murid-muridnya. Al-Ajli menilai Mu'tamir bin Sulaiman sebagai orang yang sikoh. Abu Hatim menilai beliau sebagai orang yang soduk sikoh. Abu Sa'ad sikoh, Al-Ajli sikoh. Ibnu Hibban sikoh, Hajar Asqalani sikoh. Kemudian selanjutnya Muhammad bin Abdul A'la 245H. Ini guru-gurunya, ini ada Mu'tamir bin Sulaiman. Berarti ini sambung ya, ada Mu'tamir. Murid-muridnya ada Tirmidzi, Ismail bin Mas'ud, Zakaria bin Yahya, Ibrahim bin Abdul Somad. Ibnu Hibban menilai beliau sebagai seorang sikoh. Ibnu Hajar Asqalani menilai sebagai seorang sikoh. Ibnu Hajar juga demikian. Begitu juga dengan Abu Zur'ah. Yang terakhir, murid hadis, ada Tirmidzi. Guru-guru beliau seperti Muhammad bin Abdul A'la, Abdullah bin Mu'ad, Nasab bin Ali Al-Jadami, Utaibah bin Sa'id, dan lain-lain. Kemudian murid-muridnya Muhammad bin Mahmud Al-Anbar, Muhammad bin Syakir, Mahmud bin Fadil, dan lain-lain. Nilai beliau sebagai orang yang sikoh. Semua ulama berkata seperti demikian. Nah, melihat dari paparan data riwayat hadis di atas, apabila digeneralisir, para ulama memberikan penilaian yang positif terhadap para riwayat hadis di atas. Rata-rata memberikan penilaian sikoh, meskipun terdapat salah seorang perawi yang dinilai soduk, dari Mu'tamir bin Sulaiman. Namun, hal ini tidak menggugurkan periwayatan di atas, karena penilaian tersebut masih dapat diakui sebagai penilaian yang positif. Adapun ketersambungan sanad dalam riwayat di atas dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan dengan adanya hubungan guru murid yang dapat dilihat dalam kitab-kitab rijal. Dengan demikian, maka sanad periwayatan At-Tirmidzi mendapat dukungan dari jalur lain yang lebih sahih, yaitu dari jalur Muslim yang dapat menaikkan martabat hadis. Ini saya ulang ke atas. Ini ya. Tadi Mu'tamir bin Sulaiman ini dinilai sebagai soduk. Nah, beliau dikuatkan melalui
periwayatan dari jalur Muslim melalui dari Tobaqo Sufyan bin Uyainah. Nah ini pada Tobaqo ini ada 2 riwayat. Nah ini Muslim di sini diriwayatkan melalui jalur Muslim. Kemudian selanjutnya terkait analisis ketersambungan sanad. Nah, sebelumnya ini dulu. Ya, pada tahapan ini akan dianalisis ketersambungan sanad dan riwayat At-Tirmidzi. Seterusnya, ini At-Tirmidzi. Beliau melihatkan riwayat dengan riwayat haddatsana. Selisih tahun dengan Muhammad bin A'la, 34 tahun. Terus Muhammad bin Abdul A'la dengan Muhammad bin Sulaiman, selisih 44 tahun. Muhammad bin Sulaiman dengan Sulaiman bin Turkhan At-Taimi, selisih 44 tahun. Ada hubungan guru dan murid, juga bapak dan anak. Selanjutnya terus Siwata mulada min lafzi syekh, yaitu hadasana, kola, dan an, derajat dan ilat. Pada di sini tidak ada, karena tidak ada bertentangan dengan riwayat lain. Tadi soduk, maka analisisnya, kesimpulan kesimpulannya, pada mulanya hadis ini berkualitas hasan karena ada riwayat yang soduk, yang kemudian naik martabatnya menjadi sahih li ghairihi dengan adanya syarat dukung dari jalur lain, yaitu Muslim tadi. Kritik matan, sahih semua. Ini juga sahih, semakna, menggunakan redaksi riwayat bil makna. Ini inventarisir, kemudian maklub, ada ada'u, ada taroktu, kemudian ada maklub itu perubahan struktur. Kemudian menulis tentang Al-Quran. Ini ada Al-Imran yang berbicara senada. Terus hadis dari Sahih Muslim. Kemudian segi akal sehat. Dapat diterima oleh akal rasional dan dipahami karena fitnah yang disebut Al-Quran itu sebagai sumber datanya fitnah tidak terkesan berlebihan dan mengada-ngada, sebab seorang perempuan dalam Islam dianggap sebagai makhluk yang istimewa dan dimuliakan. Hal ini secara implisit memberikan pesan utama kepada perempuan agar senantiasa menjaga muruah dan auratnya, sehingga dengan demikian akan menjauhkan dirinya dari sumber datanya fitnah. Sebelum kenikmatan, hadis ini makbul dan sahih. Kemudian kesimpulan autentisitas hadis. At-Tirmidzi simpulkan berarti hadis ini sanadnya sahih li ghairihi dengan dukungan dari jalur sanad yang lebih kuat tadi. Pada hasil penelitian matan, hadis ini sahih dan makbul sehingga dapat dijadikan hujjah. Berlanjut pada subbab selanjutnya, yaitu membahas tentang penerapan pemahaman hadis Yusuf Al-Qaradawi. Nah, pada Yusuf Al-Qaradawi ini pertama dikumpulkan dengan sesuai petunjuk Al-Quran. Al-Quran yang berbicara senada yaitu Al-Quran ini tafsir At-Tirmidzi. Ilmu Barakuri bahwa penilaian hadis Mataroktu sudah Rasulullah meninggalkan kamu, Rasulullah wafat dan tidak ada fitnah berbagai bagi kaum laki-laki dan fitnah dari kaum perempuan. Nah ini Bani Israel hancur karena fitnah perempuan. Nah ini saya mengkategorikan hadis ini sebagai jenis fitnah laki-laki ini sebagai godaan dan cobaan. Ayat yang berbicara semakna ada Al-Imran 14, Al-Anfal 8, Yusuf 30. Ini menguatkan ayat kalau ini menguatkan hadis tadi ya. Wanita-wanita Yesus menggoda, godaan, maknanya godaan. Fitnah ini godaan. Fitnah wanita adalah godaan dan cobaan. Memahami hadis dengan menghimpun hadis yang terkait dengan tema-tema yang sama. Ada pertama ada tadi Sahih Muslim dari Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada dari Ibnu Majah juga sama.
Konteks historis, wanita tidak keluar domestik, tidak boleh keluar rumah. Apabila keluar rumah berpotensi mengundang hawa nafsu laki-laki. Situasi ini berubah setelah Islam datang dan para perempuan dapat mengeksplorasi dirinya pada ruang domestik. Lebih tepatnya karena keadaan yang memaksa mereka menjadi atau boleh keluar dari rumah. Pada hadis ini jika dipahami menggunakan al-Nawawi dalam maka konteks lingkungan atau konteks ini ada asbab urutnya. Kemudian pemahaman hadis yang adil, mutawazun dan komprehensif adalah ini kesimpulan. Tujuan hadis pesan Iblis kepada kaum perempuan agar menjaga diri dari ini dalam lingkungan domestik maupun publik seperti menjaga muruah dan auratnya sehingga dengan demikian akan menjauhkan dirinya dari sumber berbagai fitnah dan seterusnya. Maka setelahnya perempuan muslim menggunakan pakaian yang baik dan sopan yang menutup aurat serta meminimalisir pakaian yang berbagai perhiasan dan aksesoris tubuhnya atau tabarruj. Ini juga ada ayat Al-Quran berbicara makna Al-Ahzab 33. Kemudian dari segi kodrat manusia dan dari turis, maka dapat diketahui bahwa pola hidup perempuan telah berubah. Begitu juga paradigma laki-laki dalam memandang perempuan pun juga harus dirubah dengan tidak lagi memandang perempuan hanya sebagai lawan jenis sebab kecenderungan nafsu belaka atau menganggap perempuan sebagai biang keladi terjadinya fitnah. Dengan demikian, konklusi pemahaman yang adil dan seimbang adalah bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berpotensi menjadi sumber fitnah bagi lawan jenisnya. Dengan demikian, agar menghindari fitnah lawan jenis, maka baik laki-laki maupun perempuan agar senantiasa menjaga kemaluan dan pandangan mereka. Nah, mungkin cukup demikian presentasi atau penjelasan makalah saya. Barangkali terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.